Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam hari ini kita bisa menjalankan ibadah sholat Isya beserta tarawih sekaligus ditutup dengan Acara Syafari Ramadan digelar di ruang Masjid Baru Al-Muamanah di Jalan Ismail Banda Lingkungan 3, Kelurahan Sei Brombang, Kecamatan Panai Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Acara dimulai setelah selesai sholat Isya dan tarawih sekitar pukul 21.30 WIB malam Minggu, tanggal 3 Ramadan 1447 Hijriah, bersamaan tanggal 21 Februari 2026 Masehi hari Sabtu malam Minggu. Acara dihadiri Ketua Kantor Urusan Agama Kakua Panai Hilir Kabupaten Labuhan Batu Nasaruddin Rambe SPD, didampingi oleh Ustadz Dahnijar SHI anggota MUI Kecamatan Panai Hilir sebagai penceramah di malam hari ini. Juga hadir Ustadz Irfan SHI dari Kantor Kawa Sei Brombang Kecamatan Panai Hilir sebagai pemandu acara. Nazir Masjid Al-Muamanah Budi juga tampak hadir dan Effendi salah satu kepengurusan masjid baru tersebut, serta beberapa kaur Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hilir. Tak ketinggalan insan pers reporter Palapa TV News Labuhan Batu di acara Syafari Ramadan itu juga para undangan serta jemaah tarawih muslimin wal muslimat yang hadir. Kenaziran masjid baru tersebut memaparkan, beginilah keadaan masjid kita ini baru dibangun setelah 2 tahun yang lalu, dasar mulanya dulu musyolah Makwanah. Namun oleh kenaziran sepakat dengan muslimin sekitar untuk meningkatkan semakin besar dan berkualitas, maka terjadilah perubahan ini jadi Masjid Al-Muamanah yang sama-sama kita saksikan hari ini. Dari itu bagi umat muslim yang ingin berdonasi atau menyumbang demi cepatnya selesai masjid yang kita cintai ini, bolehlah menghubungi kami. Ustadz Dahnijar melantunkan tausiahnya berkisar dalam tema apa makna dan membatalkan puasa Ramadan, seraya menyinggung atas bantuan pembangunan Masjid Al-Muamanah tersebut juga. Kakua Panai Hilir Nasaruddin Rambe bersama jajarannya memberikan bingkisan sebagai santunan kepada kenaziran masjid, berupa kue mueh dilengkapi beberapa kilogram gula pasir sebagai tali silaturahmi antara satu sama lainnya. Syarifuddin Marpaung, Kepala Biro Palapa TV Labuhan Batu mengabarkan. Basmalah, Bismillah Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panai Hilir Bapak Haji Nasaruddin Rambe SHI. Selanjutnya usia agama yang nanti kita harapkan kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang kami hormati adalah bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, saudara-saudari, anak-anak kami yang berhadir pada malam hari yang berbahagia. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena apapun ceritanya, bagaimanapun suatu keadaan kita, acara pada malam hari ini terlaksana berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam senantiasa kita hadirkan kepada Rasulullah Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita hadir yang kita mendapat syafaat daripada Rasulullah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada BKM dan seluruh perangkatnya beserta bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat menyambut atau menerima kami dengan baik. Walaupun mungkin memang kami tahu semuanya sudah mungkin merasa capek dan mengantuk, tapi Agus kepada para bapak ibu hadirin masih bersedia bersama-sama dengan kami di tempat ini. Mudah-mudahan semua nanti akan diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian oleh terlalu jauh, barangkali perlu kami sampaikan bahwa rombongan yang ada kami dalam kegiatan malam ini, yaitu yang pertama kami perkenalkan yaitu Bapak Al-Ustadz Dahnijar SPDI. Kemudian yang berikutnya Bapak Irfan Putra, Irfan Sabriansyah SHI, juga sebagai staf pada kantor Usaha Kecamatan Hilir. Dan kemudian di sebelah lagi ada Amir Hadi Serdana Hukum
juga sebagai penyuluh pada kantor agama Kecamatan Panai Hilir, dan juga ada Bahri Sarjana Komputer, juga staf pada kantor agama Kecamatan Panai Hilir, mungkin di luar bagi-bagi kue tadi. Dan kemudian satu lagi terakhir bersama kami juga hadir Bapak Hamdani SPDI yang baru diangkat jadi PTKK Bawah. Dan kemudian juga kami ingin sampaikan bahwa ini mungkin malam keempat Ramadan. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, penuh semangat, dan mudah-mudahan kita dapat melaksanakan serta tarawih. Alhamdulillah kita berkumpul, kita kedatangan tamu yang kita katakan ke masjid kita ini, yaitu tim Safari Ramadan dari kantor KUA Kecamatan Panai Hilir. Nah, ini juga Bapak KUA atau Satu Rombongan, ini juga merupakan Safari Ramadan yang pertama kali masjid ini berdiri setelah masjid ini siap. Jadi ini pertama. Alhamdulillah, kasih kami ucapkan kepada KUA Kecamatan Panai Hilir yang telah menunjuk atau memilih kami sebagai Masjid Al-Jamiatul Mawana ini untuk dijadikan tempat safari Ramadan yang pertama di bulan ini. Sedikit sampaikan para kawan rombongan, inilah kondisi masjid kami saat ini. Banyak ada yang sama-sama kita lihat ya kan masih terbuka. Jadi belum ada jendela, belum ada pintu. Tapi alhamdulillah tahun ini kami dapat melaksanakan sholat tarawih di masjid ini. Alhamdulillah. Tidak lagi kalau biasanya kami bahasa mendadak kita menimba, ya, baru sholat tarawih. Alhamdulillah tahun ini kita dapat sama-sama melaksanakan sholat tarawih di masjid ini. Alhamdulillah, ini adalah berkat perjuangan kita semua kaum muslimin dan muslimat, khususnya di Tuman 3 Mawanah, ya, yang bersungguh-sungguh untuk membangun masjid kita ini. Alhamdulillah, masjid kita ini berjalan kurang lebih 2 tahun 6 bulan pembangunan. Alhamdulillah sudah bisa kita tempati. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa nantinya ada donatur yang akan menghampiri kita, mendatangi kita, kaum muslim muslimat bersedekah. Selanjutnya kita bisa melanjutkan bangunan masjid kita ini. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan tercapai. Amin. Yang terakhir selanjutnya adalah mohon maaf kami kepada seluruh tamu kami di Safari Ramadan dari Kantor Kawan Terhormat, apabila kiranya terdapat sambutan kami dari BKN mungkin ada kurang cocok dengan kata kerama kami atau tempat yang kami sediakan tadi yang seperti kami sebut inilah adanya. Ya, ceramah agama pada malam hari ini akan disampaikan dari tim Safari Ramadan KUA Kecamatan Panai Hilir. Mudah-mudahan acara nanti ceramah ini menambah ilmu kita, khususnya di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dari pengajian Masjid Al-Jamiatul Mawana. Kepada bapak ibu-ibu, orang tuanya yang mohon maaf jika ada kata terhilang. Kepada Allah kami mengampun. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urusan agama Kecamatan Panai Hilir kepada Bapak Haji Nasruddin Rabbi dan sebagainya, kepada Bapak kami persilakan dalam segala hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Amma ba'du, yang kami hormati
Ketua PKM dan seluruh pengurus Masjid Al-Mu'amanah, yang kami hormati para bapak-bapak orang tua kami, yang kami hormati para ibu-ibu, juga yang kami hormati para rekan-rekan dari staf kantor usaha agama Kecamatan Panahir, staf penyuluh, dan seluruh hadirin yang berhadir di tempat yang berbahagia ini. Pertama-tama sekali mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Dia masih berkenan memberikan nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita, sehingga kita masih dapat berikan langkah untuk datang dan hadir di masjid yang berbahagia ini. Dan salawat dan salam mari sama-sama kita persembahkan kepada junjungan Nabi kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan salawat, kita termasuk orang-orang yang mendapat syafaat di urusan Nabi. Amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu hadirin yang berbahagia, bahwa pada malam hari ini kami dari Alhamdulillah wa bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man walahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua PKM Masjid Jami' Al-Mu'awanah beserta seluruh jajarannya, juga yang terhormat Bapak Kalua Kecamatan Panahir, Bapak Haji Nasruddin Rabi Ishaqi, juga yang terhormat seluruh staf tua Kecamatan Panahir, juga yang terhormat orang-orang tua kami, para alim ulama cerdik pandai, bapak, ibu, anak-anak kami, adik-adik kami, jemaah salat Aisyah dalam salat tarawih yang insyaallah kita semuanya masih dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga hormat yang sama kepada ayahanda kami Mak Anda mengatakan Bapak Anda sebagai insan pers yang juga turut berhadir pada malam hari ini di masjid yang sama-sama kita banggakan ini. Tentunya kembali mari kita berbanyak ucapan alhamdulillah wa syukurillah sebagai ungkapan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai detik ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih-lebih lagi nikmat sehat jasmani, insyaallah pula kiranya sehat rohani kita. Sampai pada malam hari ini kita sudah berada di malam yang kelima, malam yang keempat bagi kita. Mungkin sebagian ada saudara-saudara kita sudah masuk malam yang kelima. Perbedaan itu jangan jadi masalah sama kita, nggak usah kita permasalahkan, karena kalau kita permasalahkan nanti tambah banyak masalah. Apalagi kini masalah kita sudah sangat banyak. Jadi perbedaan itu anggap saja biasa, merupakan keindahan bagi kita. Jangan sampai dipermasalahkan lagi. Tadi puasa, anak puasa, ayah. Alhamdulillah ini. Mana soal juga ada dari itu. Apa saudara jemaah berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Jangan tunjukkan di halayak umum kalau kita tidak puasa, walaupun dengan alasan dibenarkan oleh syariat. Nah, bagi bapak-bapak ini, ibu-ibu, kalau umpamanya tidak puasa, tidak usah masakkan. Ya. Ada bapak-bapak yang tak puasa, kalau dia bangun, biar dia tak puasa, tapi jangan masakkan. Biarkan bagian mencarinya makannya sendiri. Yang pada kata-kata, aku di istri berbakti, aku siapkan makan ini, tidak usah berdosa awak menyiapkan itu. Biarkan dia makan sendiri, carinya makannya. Boleh stok Indomie ini 5 kotak 10 kotak boleh kajulah rumah. Indomie disedap kumpulkan. Ai kalau stoknya sudah puasa kanyawa makan masaknya bantinya. Mudah-mudahan begitu nanti turun khotib dari mimbar nanti ayah Idul Fitri nampak lagi kampungnya di pangkal hidupnya.
Bapak Ibu yang ada oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan tunjukkan di halayak umum kalau kita memang tidak berpuasa. Hormati agama kita. Kita yang punya agama itu, sama kita ada kewajiban ibadah puasa itu, kita pula yang menyepelekan agama kita dengan tidak melaksanakan ibadah puasa. Ingat seperti saya katakan tadi, doa orang yang sedang berpuasa sampai datang waktu berbuka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula kita coba, ya Ustaz ini diterima Allah. Ya Allah ya Tuhanku, tolonglah layak ya Allah. 10 pasang baju ya Allah. Enggak juga dapatnya besok menjalankan kaya kan? Pambunga Ustaz ini besok diterima Allah. Sabarlah. Doa kita itu ada yang masanya diterima Allah dengan cara instan. Ada juga kalanya bertahap. Ada kalanya tidak pada bertahap tapi lambat datangnya. Sabarlah. Berdoalah mintalah sama Allah. Pasti Allah berkenankan. Walaupun nominalnya tidak pada bertambah, penuh berkah dari rezeki yang Allah berikan itu. Kita nikmati Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama tadi, kegembiraan yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa adalah ketika masuk waktu berbuka. Yang kedua, yang terakhir ya, panjang-panjang. Apa kegembiraan yang kedua bagi orang yang berpuasa itu? Indal tiqa'i rabbih yaumal qiyamah. Ketika ada dispensasi sama Allah, baik baginda Rasulullah, tubuh 45 ditahannya lain, ditengoknya orang yang jumpa sama Allah tulang sulku, ada perubahan, mana bebek rupanya, langsung lagi, Bapak 45 naik lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Tujuan Nabi Musa adalah dia penasaran bagaimana wajah orang yang ketemu langsung sama Allah. Itulah yang ada artinya. Jangan lambat jika ada perubahan jika aku tidak bisa berjumpa. Panoman aku mamuluk mencium uang yang lupa langsung sama Allah kan. Itulah tujuan Nabi Musa. Tapi itu adalah skenario Allah mewajibkan ibadah salat itu sampai 5 waktu sehari semalam. Artinya apa Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah? Nabi Musa saja tak bisa ketemu langsung sama Allah. Nah kita diberikan tiket untuk jumpa langsung sama Allah. Dengan melalui ibadah apa? Ibadah puasa yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini. Sesuai dengan cara doa yang kita baca kepada Allah, kita mintakan, Allahumma la tahrimna. Ya Allah, janganlah haramkan kami ladzatan nazri ila wajhikal karim. Merasakan nikmatnya bertemu bertatap muka langsung denganmu ya Allah. Fa inna hadzal na'im. Sungguh ketemu langsung denganmu ya Allah. Laisa ba'dahu na'im. Tidak ada lagi nikmat yang sangat luar biasa selain bertemu denganmu ya Allah. Itulah tiket kita bertemu dengan Allah melalui pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir sekali, manfaatkanlah waktu yang Allah berikan kepada kita, manfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Ingat, ini tak akan lagi berulang tahun akan datang. Ya, ini tidak akan terulang lagi untuk tahun akan datang. Ya, salah satu asya tidak habat data'ud. Ada 3 hal yang kalau sudah berlalu tak akan mungkin lagi berulang kembali. Salah satunya adalah az-zamanu idza madha. Masa apabila sudah lewat tak akan mungkin berulang lagi. Pada malam ini kita melaksanakan safari Ramadan di Masjid Jami' Al-Mu'awwanah ini. Tahun akan datang bisa saja kita laksanakan, tapi apakah mungkin jika jual uangnya? Bunda ada yang ingin bertanya mengenai seputar Ramadan. Sebelum kita tutup, kalau memang ada yang mau bertanya masalah fikih, usul fikih dan lain sebagainya, ada Bapak, Ibunda yang ingin ditanyakan? Ibu ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Kita buka sesi tanya jawab sebentar. Kali kan juga mahal Ustaz. Kasih. Kami kan biasa setiap tahun Ustaz menerima zakat kan. Orang berzakat, kami najis kemudian kami bagikan Ustaz. Tapi sebagian ada yang membulik sama kami. Kami kemana setelah bolehkah kami berjual-bulik sama kami? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, menerima panitia zakat. Nah, sebagai panitia zakat fitrah di bulan suci Ramadan, yang ketika dalam praktiknya itu ada jual beli di masjid, bagaimana hukumnya? Mohon pencerahannya kepada Ustaz. Hukumnya ya,
yang selama ini mungkin ambil ditunjuk ada yang selama ini kan musola. Nah, boleh nggak kita memberi boras pada amil yang kita pergunakan kembali untuk kita gunakan sebagai zakat fitrah? Ya, yang pertama itu zakat fitrah itu adalah dengan makanan pokok. Ya, makanan pokok. Kalau kita boras itu, ya 2,5 kilo, ada sebagian ulama mengatakan boleh, tapi kalau salahnya kita buat 2 kilo 7 on, ya, karena 2 on itu dapat menyusahkan kita, ya, dengan bahan makanan pokok. Kemudian boleh nggak dengan uang? Kalau dengan uang tok semata-mata tanpa ada berasnya, ada satu pendapat yang membolehkan, kalau tidak salah Hanafi yang membolehkan. Tapi nominalnya tidak sama lagi dengan 2 kilo 7 on, tapi duit saja di bawahnya, tidak diberinya boras, duit di bawahnya. Nominalnya harga boras itu lebih kurang 3 kilo 8 on. Jadi 3 kilo 8 on itulah yang di bawahnya duit. Jadi zakat fitrahnya dia bawa boras lain. Jika zakat fitrah bawa usahakan jual duit. Ya. Tapi sebagian kan tidak sanggup. Jadi diambilnya cara yang lain. Ia bawa duit, harga borasnya 2 kilo 7 on dengan dibolinya boras yang ada pada yang mustahaknya. Mustahaknya kan sama kita tahu kan ada 8, asal itu ada 8. Nah, masalahnya diambil. Amil yang mana ini? Satu ya, tidak boleh ada jual beli dalam masjid, itu hukumnya. Jual beli dalam masjid tidak boleh. Jika kan sudah ada musola lain, apakah sudah keluar SK mesinnya? Aku tidak tahu. Sudah keluar. Ada SK-nya masjid. Nah, yang kedua, ya, kalau jual beli di sini tidak boleh, haram hukumnya jual beli di masjid. Teras termasuk masjid tidak termasuk. Jangan juga teras. Teras itu termasuk masjid. Ya, tidak boleh jual beli dalam masjid, haram hukumnya. Itu satu. Yang kedua, amil yang bagaimana? Karena kan begini, tidak boleh membeli barang yang bukan miliknya sempurna. Karena amil itu bukan punyanya boras sempurna, bukan punyanya boras ini. Kapan itu jadi hak ini amil? Ketika sudah borasnya dibagikan ke yang mustahaknya. 1/8 dari itulah baru hak ini amil. Masalahnya diboli dari amil itu sudah dibagikan borasnya atau belum? Kalau belum tidak boleh, karena tidak bisa jual beli yang bukan punyanya. Ya, kalau asnaf yang lain itu milik sempurnanya. Contoh fakir, miskin, musafir fisabilillah, mu'allaf, orang yang berhutang. Itu pun tengok hutangnya. Kalau hutangnya di bank dia pula banyak ratusan juta, tidak berhak itu menerima itu. Ya, yang berhutang karena susah, itu berhak itu menerima zakat. Jika ustaz berhutang, habis hutangnya 1 miliar di bank, itulah kita zakat fitrah, tidak boleh. Ya. Ya. Boleh itu. Di masjid juga tidak boleh kan? Iya, maksudnya bokasnya aja. Iya, pakai jual belinya naik. Jual beli di masjid tetap tidak boleh. Sepakat kita itu haram hukumnya jual beli dalam masjid. Bokas nikah kayak boni, bukan dari yang bokas itu orang lain kata tidak boleh, tidak jadi masalah. Kalau dijualnya beras yang hasil zakat dari orang lain, itu kemudian dijual belikannya, itu yang salah, karena bukan punyanya itu. Karena tidak boleh, haram hukumnya menjualkan yang bukan punyanya, karena itu bukan punyanya, belum punyanya itu. Sudah dibagikan baru punyanya. Kami boleh Ustaz luas di situ, yang kami jual belikan, boleh, tidak jadi masalah. Boleh itu, tapi jangan jual beli dalam masjid. Itu pun amil yang bagaimana? Satu pendapat mengatakan amil yang sudah diangkat oleh pemerintah. Terakhir mungkin Ustaz terkait dengan zakat fitrah. Boleh atau gimana? Ini zakat fitrah ini kalau kita berzakat fitrah kepada orang tua kita, boleh atau tidak? Kan ini. Baik, kita perjelas lagi Ustaz. Apakah boleh kita berzakat, menyerahkan zakat fitrah kepada yang wajib nafkah? Mohon pencerahan Ustaz. Baik, ini jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah itu kalau dia masih ukuran tanggung jawab kita, maka tidak boleh kita zakat fitrah kepadanya.
Orang tua ke anak mau zakat fitrah tidak boleh karena anak itu tanggung jawab. Sebaliknya anak kepada orang tua, kedua orang tua tidak boleh karena orang tua itu tanggung jawab kita. Tidak boleh zakat fitrah. Masalah pula nampak logik lah kita pula 2 kilo 7 orang tak setahun dah kita kasihkan ke orang tua kita ni. Nampak malah bonak lah kita. Ya, tak boleh. Orang tua itu tanggung jawab kita, anak itu tanggung jawab kita. Ya. Jangan diambil dalil colah yang lain untuk membolehkan zakat. Contoh, ada pernah kejadian. Ya. Tak bisa berzakat sama orang tuanya, disuruhnya anaknya berzakat ke neneknya. Dia tidak bisa ke orang tuanya, tak bolehnya tanggung jawab. Cucu kawan kau pula disuruhnya anaknya berzakat ke neneknya, tapi duit berusia juga. Tak boleh. Karena itu tanggung jawab kita, terkecuali kepada saudara yang memang membutuhkan, itu terlebih baik kita berzakat sama saudara kita. Kalau memang membutuhkan, dapat banyak kelebihan, silaturahim terjaga, zakatnya jadi, menolongkan orang yang sedang kesusahan. Tapi orang tua tidak, itu tanggung jawab kita. Masa 2 kilo 7 kita kasihkan pertolongan kita sama orang tua? Hah? Mertua? Sebagian pendapat boleh. Sebagian pendapat boleh. Menantu ke mertua atau pemain ke mertua. Iya. Itu boleh sebagian. Tapi coba kita tengok mana nanti, mana tahu tak ada pendapat dari Pak Haji Pak Tua kita nanti. Seperingatan saya boleh. Kita. Ya. Wallahu a'lam pemerintah yang mana mengangkatnya. Apakah kecamatan bisa jadi tunjuk sebagai amil zakat di Masjid Jami Al-Mu'awwanah. Oh, selama nikah panitia namanya. Panitia itu yang ambil kan? Nah, sama saja. Ya. Kalau memang mau jual beli, jangan di masjid. Ya, cari tempat yang lain. Di boleh Pak Julham bisa itu. Ya. Jangan di masjid. Karena itu sudah masjid kan? Ya. Kalau dulu musola kan? Kalau dulu musola, tidak jadi masalah. Itu sudah masjid. Mudah-mudahan masjid juga bisa ada nanti sikap sembahyang Jumat. Mudah-mudahan. Ya. Allahu a'lam apa bisa tidak. Kalau koordinasi nanti sama ketua MUI, boleh tidak melaksanakan Jumat di sini nanti? Karena masjid itu kan, gara-gara ya suara tadi. Ya. Itu kan. Gimana nanti itu musyawarah nanti, hanya sama kembali kepada ketua MUI nanti atau rapat dulu MUI nanti bagaimana menentukan apakah masjid itu boleh melaksanakan sholat Jumat atau tidak. Tapi baik, tidak bisa kita tangkap sudah. Bapak Ibu jamaah salat tarawih insyaallah dalam ajar Allah kita tahan dulu ya. Kita tahan. Apa-apa yang membatalkan ibadah puasa itu, ya. Yang membatalkan ibadah puasa itu tidak pada banyak, tapi yang banyak itu mengurangi nilai ibadah puasa. Kalau yang membatalkan ibadah puasa itu jelas sudah dalam pikir itu. 1, makan minum, itu pun dengan sengaja. Tidak sengaja tidak batal. Contoh umpamanya, biasanya hari pertama itu kalau kifayah jadi banyak itu sudah. Malah jam 4 hari lupa juga yang udah luar biasa itu. Aku berangkat setelah lupa juga aku pagi makan dua aku. Sompat konyang, aku Ustaz. Sompat minum, sompat tidak lupa itu saja kan ini. Ya, makan dan minum dengan sengaja. Contoh umpamanya, memang betul-betul silap. Biasa pula memasak ibu kan dirasa ini, dirasanya. Pas sudah masak, tidak terpikir ya puasa saking ditanya panas ini di sendoknya, masuk. Batal tidak ada batal, karena itu tidak sengaja. Ya. Kemudian apa lagi? Hubungan suami istri siang Ramadan itu pun dengan sengaja. Saya rasa ada tak sengaja. Aku silap aku Ustaz, tak sengaja aku lucu banyak siang Ramadan. Maaf. Tidak ada sengaja itu. Dan sudah kita bahas, sudah banyak-banyak. Kemudian apa lagi? Muntah dengan sengaja. Dengan sengaja. Carinya jalan-jalannya cantik supaya muntah. Sengaja batal, tak sengaja tidak batal. Contoh, woi karanto naik motor dia bayar. Dan biasanya tidak pernah naik motor naik kereta. Tiba naik motor, mabuk. Tidak tertahan, setelah itu ditahannya kalau buang muntah itu. Tidak usah dibatalkan. Ya, tidak batal itu.
lanjut saja puasanya, kumur-kumur selesai. Ya. Kemudian apalagi memasukkan sesuatu dengan sengaja ke dalam rongga yang 5. Ya, ke dalam rongga yang 5. 1, rongga hidung. Itu pun ada batasan. Tidak hanya sekedar hidung saja, bukan mengikat. Kalau bertiga batas, tidak batas. Sampai mana batas hidung itu? Sampai batas pernah ibu coba memasukkan air. Kalau tersuruh poda sedikit, ada kan? Lewat itu baru batas. Ya. Kalau hanya disikat, tidak batal. Memasukkan air ke hidung kan ada kan berwudu. Urusan masing-masing itu. Bisa dia suka kira kita. Betul ya? Kalau paham kita pula, ada kaidah fikihnya. Maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Banyak kerja, banyak upah. Mana sekolah itu banyak itu kita ubah 23 kan? Kita 23 banyak kira-kira begitu. Tidak usah permasalahkan. Masing-masing ada istinbat pengambilan sana manfaat dari orang. Biar begitu. Ya. Wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Intinya libatkan Allah di setiap urusan kita. Walaupun kita dari tadi subuh kita puasa, loteh kita, lapah kita, mengaus kita, jangan pada bagian masuk waktu maghrib tidak kita libatkan Allah. Allahu Akbar, masuk terus. Masuk setan di dalam ini. Betul kan? Libatkan Allah. Pinomat Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Artinya itu kegembiraan yang sangat luar biasa bagi kita yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Ingat, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan Ramadan itu sangat luar biasa. Salah satunya adalah ada 3 perkara, 3 macam, 3 golongan yang takkan pernah Allah tolak doanya. Salah satu la turaddu da'watuhum. 3 golongan ini takkan pernah Allah tolak doanya. 1, al-imamul adil. Ya, imam yang adil. Yang kedua, da'watul mazlum, doa orang yang ketika dizalimi. Yang ketiga, as-shaimu hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai datang waktu berbuka. Sampai kapanpun takkan pernah Allah tolak doanya. Itu tidak bisa jadi masalah itu, jangan jadi masalah itu. Kalau ada yang membahasnya itu, orang-orang berilmu tinggi membahasnya itu. Disebutnya apa? Allahumma lakasumtu. Ya Tuhan, bagimu ya Allah, aku telah berpuasa. Tidak jadi masalah kan? Sudah puasa saja kita. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah, aku beriman. Tidak beriman di kita. Kalau tak beriman, tak kita puasa. Yang dipanggil itu orang beriman. Kita sudah beriman. Masalahnya di berikutnya, doa berikutnya. Wa ala rizqika, apa bacanya? Aftartu, atas rezeki yang kau berikan ya Allah, aku telah berbuka. Kan volumenya, volum dari berbuka. Apa masalah itu semua? Itu kena tanyakan Pak. Waktu Jumat kami tanyakan itu. Ustaz, ada kami doa di YouTube itu membahasnya, tidak usah itu dipakai doa berbuka puasa itu. Sesudah berbuka baru baca, sebelum buka tidak boleh. Mengapa? Karena atas rezekimu aku telah berbuka. Kan belum. Apa masalahnya tersebut? Kalau bagian kutuka doanya gitu, boleh tidak kutuka? Wa ala rizqika uftiru itu. Pula. Atas rezeki yang kau berikan ya Allah, aku akan berbuka itu. Banyak anda itu. Banyak itu Ustaz. Banyak di mana itu banyaknya? Mengubah doa Ustaz. Kalau nak aku berdoa mengapa banyak itu? Nak aku berdoa apa? Bismillahirrahmanirrahim. Minum aku. Tak ada Allah malakas itu. Sah dah puasaku. Sah. Yang penting kan libatkan Allah, itu yang tujuannya. Mengubah doa ini. Wa ala rizqika uftiru. Aportu, aku telah berbuka. Hari pertama oke lah, tidak usah aku pakai gitu. Uftiru. Hari kedua, wa ala rizqika aportu, atas rezeki yang kau berikan ya Allah, aku semalam sudah berbuka. Tak menyala kan? Apa masalahnya? Bacalah Bapak Ibu. Jangan permasalahkan yang begitu-begitu. Ya, yang berkunjung yang tak berkunjung tidak usah bermasalah. Dari mulai terbit fajar sampai datang waktu maghrib, di situlah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya
doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mintalah sebanyak-banyaknya kepada Allah di bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini adalah bulan penuh berkah yang Allah persiapkan kepada kita, hamba-hamba Allah yang beriman, umat-umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu saja dari hadapan kita tanpa bekas sedikit pun yang membekas di dalam diri kita. Karena Ramadan itu bulan yang sangat luar biasa yang Allah persiapkan kepada kita. Jarang sekali bapak-bapak ya, jarang bagi orang-orang yang berkesempatan bertemu dengan Ramadan ini untuk memanfaatkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Coba kita perhatikan, siangnya hari pertama oke lah. Nampak ibu dia semua hari pertama beres semuanya, tak ada yang tak puasa. Kau jauh tutup, yang kau jaga bangunan kore, yang kau jaga kantor lah kamu tak kita bayar buka. Yang lainnya yang berupa sehari itu begitu istilahnya. Jangan sampai demikian pada kita. Jangan sehari itu yang kita apakan. 2, 3 Ramadan itu sampai 1 bulan. Ramadan itu sampai yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang kepengen bertemu dengan Ramadan ini, yang kepengen jumpa dengan Ramadan ini. Kenapa bagi kita yang sudah bertemu dengan Ramadan ini tak bisa memanfaatkan bulan yang penuh berkah, maghfirah, ampunan, rahmat, isku minan nar ini dengan sebaik-baiknya? Beramaliyahlah, beribadahlah. Siang puasa, jangan sempat tak puasa. Saat aku tak perlu puasa Ustaz, dicoba dulu. Tidak, mulai dong sahur, tidak ia sahur. Ini pak tak dari kedua, udah tidak pada tolong tinggal saja dah puasanya. Tidak boleh. Ibu pun demikian. Maaf bagi ibu yang maha rahmat Allah datang bulan atau bebas melahirkan, tak boleh tidak puasa. Bahkan haram puasa, jangan berpuasa. Salat tidak boleh. Tapi kalau hanya sekedar menyusukan, maaf. Kalau hanya sekedar menganjuk, maaf. Coba dulu puasa. Ya. Kalau kira-kira nggak sanggup, ada yang tersakiti atau ibu atau anaknya, maka bolehlah berbuka puasa. Itu pun janganlah pada tunjuk-tunjukkan di hadapan umum. Ya. Ini enggak, nanti ada pengaturan Pak Ibuana. Iya Pak Samsul. Kalau bolehlah ada perdanya, boleh menampang merokok di pasar. Aku lepas untuk satu. Monggo Pak. Baik ku pandangi baginda lewat aku siga kaku dan kaku tengok baginda. Lewat tengok memang tukang-tukangnya dia kok edit. Tapi asapnya kan mau juga boleh muncul ini. Oh, iya. Nampak aku begitu dulu kan. Kalau ada yang boleh perda dan membolehkan payung hukumnya, macam mana orang? Iya, gobak dulu sini. Sampai kurangnya tinggi. Dihormatilah. Yang sakitnya Islam itu pula yang membuat begitu. Kalau orang yang tak Islam itu membuat entah macam mana, tak tahu ya hukumnya jawab. Tak dihormatinya orang tak agamanya. Jika agama awak nama megangnya, memang tak boleh terpanggil. Ia pula tak begini pula. Islam dia itu KTP ya. Tak pernah nampak kita ke masjid, maaf-maafnya kan. Tapi tolonglah, hargailah orang yang berpuasa. Yang mata sipit itu Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah bisa menghargai kita dengan melaksanakan ibadah puasa itu. Tidak pada uang tuang-tuangan barokah, betul? Mengapa kita yang agama Islam ini tidak bisa menghargai bulan kita, menghargai ibadah kita? Mau kita mati coba ibu jual. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kalau memang ada dari keluarga kita, coba ingatkan. Tidak usah bagi ibu bapak pun yang tak bisa puasa, yang tak bisa puasa. Kita juga tidak bisa memastikan, tidak bisa memaksakan. Aku Ustaz pojok bukan aku kalau panas, tidak tolong Ustaz puasa. Sahur dulu, gimana tidak tolongnya? Kam siang tidak tolongnya, buka, silakan. Tapi jangan tunjukkan di masyarakat umum. Jangan pula nampakkan. Apalagi rumah kita ada anak-anak kita yang puji-puji begitu. Ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Tiket siapa itu? Tiketnya orang yang berpuasa. Jadi kalau tidak berpuasa, tipis kemungkinan bisa kita ketemu Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang berpuasa, besar kemungkinan harapan kita dapat tiket ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Siapa dari kita yang hadir nih yang tak mau kepengen jumpa sama Allah? Nabi Musa alaihissalam kepengennya sangat luar biasa Bapak Ibu. Dia mau jumpa sama Allah. Ya Allah, jumpa aku apa ya Allah? Kepengen aku jumpa sama ya Allah. Apa kata Allah? Coba perhatikan Musa.
Ya, perhatikan bukit yang di sana yang berapa jauh, yang 0,0000% dari zat Allah itu yang Allah tunjukkan. Sudahlah tersungkuh Nabi Musa saking nikmatnya, belum jumpa 100% sama zat Allah ini. Belum jumpa 100%, masih 0,00%. Sudah begitu nikmat tersungkuhnya Nabi Musa. Ya, yang pernah jumpa sama Allah langsung adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Isra Mi'raj itu ada namanya apa deh? Ada tawar menawar kan. Mulai dari 50 waktu sampai wajib 5 waktu sholat itu kan atas inisiatif Nabi Musa di langit ke-6. Mana di langit ke-7 Nabi Ibrahim? Tidak, waktu Ibrahim ke-7 Muhammad, Rene, Sikagololu. Mengapa? Nampak Nabi Musa perubahan dari wajah orang yang ketemu langsung sama Allah. Ia dulu kan ingin dia jumpa, tapi tidak bisa karena titelnya kan kalamullah, hanya sekedar bisa bercakap sama Allah. Ia tidak bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa jumpa itu adalah Habibullah, Khalilullah. Saya tak bisa jumpa Nabi Allah Ibrahim, tapi Nabi Muhammad jumpa. Di mana itu proses penawaran dari 50 sampai 5 waktu itu pada langit ke-6 ditahan oleh Nabi Musa alaihissalam. Muhammad 50 waktu deh, oleh pada Ramadan akan datang. Posisinya pasti bertukar, bajunya pasti bertukar. Naudzubillah, semua naudzubillah, minta kita sama Allah jangan ada yang dipanggil Allah Subhanahu wa taala untuk tahun yang akan datang. Tapi pada malam ini tak akan mungkin terulang untuk tahun berikutnya. Maka manfaatkan waktu Ramadan 1447 Hijriah ini dengan sebaik-baiknya. Berbanyaklah amaliyah, tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapat tiket ketemu langsung sama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga doa-doa yang kita mintakan selama bulan suci Ramadan ini kiranya diterima, dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya untuk mengisi Ramadan, hari-hari Ramadan ini yang tinggal mungkin masih lama lagi, lebih kurang berkisar 25 atau 26 hari lagi. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ingat, puasa yang diterima Allah Subhanahu wa taala itu adalah puasanya orang-orang yang memang melaksanakan puasa itu landasannya iman dan hanya semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berpuasa landasannya karena iman dan hanya semata-mata mengharap ridho Allah, Allah pasti ampunkan dosanya yang telah lalu. Dengan diampunkan Allah dosa kita yang telah lalu, maka mudah-mudahan surganya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang melaksanakan ibadah puasa yang landasannya karena iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bunda kita, apakah keluarga kita yang sudah meninggal dunia lalu kita sebagai mungkin anak atau kerabat atau ahli waris dan lain sebagainya memberikan zakat fitrah atas nama yang sudah meninggal dunia, seperti itu bukan? Nah, mohon pencerahan. Baik, jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Zakat fitrah itu wajib bagi yang masih hidup. Ya. Apa hukum zakat fitrah Ustaz bagi orang yang sudah meninggal? Hukum zakat itu nanti jatuhnya ke sedekah. Ya. Tidak lagi kewajiban sama dia. Ya, orang yang sudah meninggal itu tak wajib lagi di zakat fitrahi. Ya, yang hidup, umpamanya lahir anak, baru dia lahir lagi belum lagi apa. Kan ada sebagian mengatakan begini Pak, kalau dia tidak melaksanakan ibadah puasa, kewajiban zakat itu tidak berlaku padanya karena dia belum berpuasa. Tidak. Zakat fitrah itu individunya, yang tak puasa dan yang berpuasa wajib zakat fitrah. Beda hukum zakat dengan beda hukum puasa. Ya. Jadi yang hidup itu, yang masih ada umurnya itu yang wajib zakat fitrah. Kalau yang sudah tak ada umurnya lagi, sudah meninggal, tidak diwajibkan baginya zakat fitrah lagi. Kalau mau dizakati itu nanti jatuhnya ke sedekah. Ya, karena sedekah itu ada sedekah sunat, ada sedekah wajib. Karena kan bahasa Quran kan begitu. Innamas shadaqatu
lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya sampai akhir. Sesungguhnya sedekah itu ya, bagi fakir, bagi miskin itu yang mustahaknya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Mana sedekah wajib? Itulah zakat. Namanya sedekah juga, tapi sedekah wajib. Dan bisa jatuh dia kepada sedekah wajib zakat, maka dia jatuh kepada sedekah sunnah. Ya, kalau masih ada umurnya, maka wajib dizakati. Kalau tak ada umurnya lagi, kalau mau dizakati itu jatuh kepada sedekah sunnah. Tua ke menantu. Ya. Karena bukan bagian daripada tanggung jawabnya. Jadi ya, Karena tanggung jawab kita mampuannya, kita tidak tanggung jawab itu menantu. Sebaliknya menantu tidak tanggung jawab itu mampuan. Walaupun posisinya dalam urusan fikih ada yang memang disamakan tingkatan orang tua sama menantu. Masalah toharoh itu sama posisinya. Tapi masalah perwarisan tidak. Tapi kalau masalah toharoh, hukum bersuci bersentuhan dengan orang tua kan tidak batal. Yang mertua bersentuhan, mertua perempuan dengan menantu yang laki-laki bersentuhan tidak batal karena diposisikan sama dengan orang tua. Sebaliknya demikian, itu hukum bersuci. Tapi di hukum yang lain mengenai zakat dan hukum perwalian itu tidak sama. Makanya boleh pada zakat kepada antara menantu kepada mertua atau mertua kepada menantu, boleh. Kalau mau dilingkuh untuk menolongkan, tapi saya rasa untuk mencari posisi aman, malah sukat zakat itu kita apakan ke orang tua kita. Ya, zakat itu kepada yang mustahaknya jelas. Orang tua kita apa? 2 kilo 7 on lebih kurang 50.000 kita buat. Orang tua itu 500.000 kira-kira. Nah, yang takut saya makalah kali. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Tidak usah tipu-tipu cari-cari alasan untuk mengakal-akali hukum Allah. Ya. 2 kilo 7 on tidak diakal-akali. Jadi apa gitu ya? Untuk posisi amannya. Walaupun ada dalil yang membolehkan mertua ke menantu atau menantu ke mertua. Cari yang aman-aman saja. Karena 2 kilo 7 on ini ibadah setahun sekali itu. Ya. Uang tua itu kasihkan, apa dikasihkan? Duit kasihkan. Jika mak belanja kayama, jika baju hakayama, jika zakat fitrah pun nama naik kelas semuanya yang lain dari suku bantukan. Begitu deh. Begitu itu bang. Ada tambahan? Ada tambahan. Dulu ada tambahan dari bang. Kita bersyukur kepada Allah karena sampai detik ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, dan mudah-mudahan kita tergolong ke dalam hamba-hamba Allah yang semakin bersyukur bertakwa kepada Allah dengan harapan tentunya semoga dengan syukur dan takwa kita kepada Allah berharap kita kiranya Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Salawat dan salam yang melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tentunya berharap mudah-mudahan nanti di yaumil akhir dengan salawat-salawat kita tersebut karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkenan memberikan syafaatnya kepada kita, wabil khusus yang berhadir pada malam hari di Masjid Jami' Al-Mu'awwanah yang sama-sama kita banggakan ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal. Bapak Ibu Saudara, anak kami yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alam tidak para panjang-panjang ceramah kita, kultum saja mungkin kuliah 7 menit atau dari tinggi kulibaskan kuliah 15 menit. Dan pada lambat-lambat karena kita untuk semuanya dalam keadaan letih, capek, satu akhir kait sudah haus, lapar, sudah semuanya kita tahankan karena kita melaksanakan ibadah puasa. Jadi ceramah malam ini tak para panjang-panjang. Intinya adalah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farhatani lis-shaim. Ada 2 kegembiraan bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa. Kegembiraannya cuma 2, tapi 2 ini melengkapi segalanya. 1 kata Rasulullah, inda tirah, ketika masuk waktu berbuka puasa. Itu Allah biasa gitu. Ketika masuk berbuka puasa itu adalah merupakan kegembiraan yang sangat luar biasa bagi orang yang berpuasa. Apalagi kalau anak-anak, betul ya? Gomak yang tidak kamu kalau puasa itu datang waktu maghrib. Ibu-ibu gomak. Apa-apa gomak? Gomak lah sama